Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara setelah sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Saya tidak ngepost dan saya rindu di pagi hari ini ngepost kembali karena kali waktunya untuk saya boleh ngepost dengan baik. HP saya tidak ada gangguan lagi saudara-saudara. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini sering kita dengar dari berbagai hamba Tuhan dan juga kita sering mendengarkan membacakannya ya dari beberapa renungan di media sosial dan segala macam yang lain. Dan tentunya saya ingin kembali berbagi ini karena saya rindu ingin kita memahami kembali apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ini. Saudara-saudara yang terkasih, tidaklah mudah ya kalau kita itu percaya kepada manusia. Karenanya kita pasti akan kecewa jika pada suatu hari mereka tidak memenuhi apa yang kita harapkan kepada mereka. Sebagai manusia, kita dilarang untuk saling percaya kepada sesama. Kenapa? Karena pasti kita akan dikecewakan, kita pasti akan banyak hal yang membuat kita tidak perlu percaya. Tapi firman Tuhan di pagi hari mengajarkan kita, percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena ini perintah. Amin ya. Jadi percayalah kepada Tuhan, ini merupakan sebuah perintah. Kenapa harus percayanya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memimpin hidup kita. Allah yang tahu hari ini, esok, dan selanjutnya apa yang akan terjadi bagi kita. Allah yang tahu hidup kita. Allah yang tahu segala sesuatu dalam diri kita. Allah yang tahu kebutuhan dan keperluan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita, saudara-saudara. Itu percaya. Nah, kalau percaya saja tidak hanya sekedar ya udah percaya tanpa kita pasif, tidak. Tapi kita perlu aktif. Percaya kepada Allah, perintah Allah, lalu ini harus dikerjakan secara terus-menerus dengan segenap hatimu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, percaya kepada Allah itu dengan full, dengan sepenuh hati, ya, dengan fokusnya kepada Tuhan gitu loh. Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan dalam kondisi sukacita, maka esok hari dalam keadaan duka cita kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus bergantung hidupnya sama Tuhan, saudara-saudara. Suka dan duka, percayalah sama Tuhan. Ini perintah Salomo. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada Israel dan kita hari ini. Karena Salomo telah mengalaminya, saudara-saudara, hingga masa tuanya saja ia tetap percaya, bergantung hidupnya kepada Allah. Kenapa? Karena dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, kita sekolah supaya kita tahu, saudara-saudara. Kita ada sarjana, ada S2, ya, ada S3. Semua kita punya profesi, kita punya pengertian, kita punya pengetahuan yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun, pengetahuan kita tidak boleh menjadi kekuatan kita sendiri, andalan kita sendiri untuk kita tinggalkan Tuhan. Makanya Salomo bilang, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setiap kita punya pemahaman, setiap kita punya pendidikan, setiap kita punya pengetahuan, saudara-saudara. Namun, pengetahuan kita bukanlah kekuatan untuk kita bisa berjuang di dalam hidup ini. Namun siapa? Tuhan. Jadi kita berjuang hari ini, kita hadir hari ini karena Tuhan. Karena itu harus apa? Percayalah kepada Tuhan dengan tidak mengharapkan, dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Berikut, bagaimana kita harus percayanya kepada Tuhan? Mengakui Dia dalam segala laku kita. Jadi kita harus mengakui Tuhan dalam segala apa? Dalam segala perbuatan, dalam segala tindakan kita. Kepada siapa? Kepada sesama.
Kita perlu bersaksi, saudara-saudara. Jadi percayanya sama Tuhan itu harus perlu bersaksi. Saksinya sama siapa? Sama keluarga, sama teman-teman. Kita boleh bercerita kepada mereka apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Seperti di pagi hari ini, saya berada di lingkungan sekolah. Saya bersyukur saya boleh ada hari ini karena kekuatan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena itu saya boleh bercerita. Saya sampaikan kepada keluarga, saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, akuilah dia. Saksikanlah, bersaksilah tentang dia. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah Tuhan yang kita sembah hari ini, adalah Tuhan yang tahu kehidupan kita. Dia yang akan menentukan kita seperti apa di masa kini, masa yang akan datang. Dan dia juga yang menentukan masa lalu kita, saudara-saudara. Karena itu percayalah sama Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah dia. Maka apa yang terjadi, ia akan meluruskan hidup kita. Ia akan memperhatikan hidup kita. Ia akan memantau kita. Ia akan memperhatikan, melindungi kita. Dengan ketika kita percayanya sama Tuhan. Jadi ada berkat, saudara-saudara, kalau kita percaya sama Tuhan. Dia akan meluruskan jalannya hidup kita. Tentu kita punya harapan, punya keinginan dalam keluarga, dalam pribadi, pekerjaan. Kapan kita bisa terima itu? Kapan semuanya boleh kita nikmati? Ketika kitanya percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengendalikan hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudara yang setia dan bersama-sama dengan saya di pagi hari ini dalam mendengarkan renungan ini. Kiranya satu hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.